Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya, anak-anak sekalian? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat walafiat dan semangat belajar yang tinggi ya, amin. Ya, untuk pertemuan kali ini kita akan mempelajari tentang integral subbab luas daerah ya. Nah, yang pertama ini luas daerah yang dibatasi oleh sebuah kurva. Nah, jadi kita mencari luas daerah dari batas sebuah kurva ya, yang dibatasi oleh sebuah kurva. Bagaimana caranya? Ya, silakan disaksikan ya. Nah, ini yang pertama kita akan mencari atau menentukan luas daerah di atas sumbu X. Nah, jadi ada yang daerah dia terdapat di sumbu X. Nah, ini. Jadi pada gambar di samping terdapat kan sebuah kurva ya. Kurvanya itu Y sama dengan Fx, atau di sini ini kurva yang berwarna coklat nih ya, melengkung. Ya, ini sebuah kurva Y sama dengan Fx. Nah, ini merupakan fungsi kontinu dan tak negatif. Jadi kurva ini Y sama dengan Fx ini bernilai positif atau sama lebih dari atau sama dengan 0 ya. Nah, dalam integral tertutup, jadi ini kurva ini dia dibatasi oleh interval, yaitu intervalnya dari A, nilainya itu dari A kurang dari sama dengan X dan kurang dari atau sama dengan B, atau dimana titik X-nya ini yang pertama itu sama dengan A dan titik X yang kedua sama dengan B. Ini batasnya ya. Batas yang pertama ini A dan batas yang kedua ini B. Ya. Nah, daerah yang dibatasi oleh kurva Y sama dengan Fx, nah kurva yang warna coklat ini sumbu X, berarti yang ini nih sumbu X ya. Garis X sama dengan A. Nah, tadi yang titik atau batasnya ini ya, X sama dengan A yang pertama nih diwakilkan oleh garis warna kuning, dan garis X sama dengan B. Nah, ini juga diwakilkan oleh garis berwarna kuning ya, garis tegak atau garis vertikal yang berwarna kuning, ada duanya. Nah, maka luas daerah yang dicari itu adalah yang disimbolkan dengan R. Nah, ini ya. Jadi dari sini nih, atau yang diberi warna apa ini, abu-abu ya. Ya. Nah, kita akan menentukan luas daerah yang terdapat di atas sumbu X ini ya. Ya, ini yang berwarna abu-abu. Bagaimana cara mencarinya? Karena di sini hampir berbentuk persegi panjang ya. Lihat di sini ya. Di sini bawah ini panjangnya ini panjang ya, yang bawahnya ini alasnya ini dia sudah diketahui ya, dari titik A ke titik B ya. Tingginya juga ada, tapi yang menjadi berbeda di sini bukan sebuah persegi panjang, karena dia atasnya ini nih berbentuk melengkung atau berbentuk kurva. Nah, sehingga ini kita tidak bisa menggunakan rumus persegi panjang atau rumus persegi. Nah, bagaimana cara menentukan luas daerah jika dia berbentuk agak abstrak ya. Ya, jadi tidak jelas ini apakah dia persegi panjang, bangun datar persegi panjang, atau persegi atau yang lainnya. Nah, kita menggunakan rumus integral. Jadi di sini ya, ini bisa kita cari nih dengan cara menggunakan rumus integral. Bagaimana rumusnya? Nah, ini untuk menentukan luas daerah R ya, bisa kita gunakan rumus. Nah, ini L itu luas ya. Jadi L R, maksudnya luas daerah R ini sama dengan integral dari Fx, nah itu fungsinya. Nah, fungsi atau kurvanya
fx dx dengan batas atas B dan batas bawah A. Ingat ya, untuk yang di atas itu nilainya harus lebih besar daripada yang ada di bawah, atau batas atas tuh nilainya harus lebih besar dari batas bawah ya. Seperti itu ya. Paham kan? Oke. Nah, sekarang langsung kita ke contohnya saja. Di sini ada contoh yang pertama, itu tentukan luas daerah yang dibatasi oleh Y sama dengan X plus 1, garis X sama dengan 0, garis X sama dengan 3, dan sumbu X. Nah, ini langkah pertamanya. Karena kita tidak tahu bentuk daerah yang kita cari luasnya itu seperti apa, maka biar lebih mudah, langkah baiknya kita buat sketsanya terlebih dahulu ya. Nah, ini. Jadi ini merupakan sebuah sketsa dari fungsi Y sama dengan X plus 1, garis X sama dengan 0, garis X sama dengan 3, dan sumbu X. Kalian sudah bisa kan bagaimana cara membuat sketsa dari sebuah kurva dan garis-garis lainnya? Bisa kan ya? Ya. Kalau misalkan tidak bisa langsung, kalian bisa menggunakan pemisalan. Nilai X-nya sama dengan berapa, nanti didapatkan nilai Y-nya berapa. Seperti itu ya. Paham ya? Atau kalian pelajari lagi materi tentang yang membuat grafik ya. Ada di kelas 11 ya, tentang persamaan fungsi kuadrat ya, persamaan garis lurus. Nah, yang itu ya. Di kelas 1 itu ada namanya persamaan linier satu variabel ada, atau persamaan linier 2 variabel. Nah, itu kita juga pernah mencari atau membuat sebuah grafik kan ya, grafik fungsi. Ada juga nanti kalau misalkan di sini X-nya bernilai kuadrat, berarti kalian pelajari lagi cara membuat grafik fungsi persamaan kuadrat ya. Oke. Jadi di sini misal sudah kita tentukan, kita buat gambar dari fungsi Y sama dengan X plus 1. Fungsi Y sama dengan X plus 1 ini digambarkan oleh garis yang berwarna merah ini ya. Ini merah atau coklat nih? Ya, yang berwarna ini, garis yang diagonal ya, garis miring. Nah, ini dia garis kepunyaan fungsi Y sama dengan X plus 1 ya, yang ini ya. Nah, yang kedua garis X sama dengan 0. Nah, garis X sama dengan 0 ini, nah, adanya di mana? Yaitu di sini nih. Ini kan titik 0 nih. Nah, berarti di sini nih. Ya. Jadi garis X sama dengan 0 ini merupakan sumbu Y ke atas. Ya, yang mana? Nah, yang ini nih. Dari sini ke atas terus, nah, sampai sini ya. Oke. Ya. Terus garis X sama dengan 3. Nah, garis X sama dengan 3 itu yang mana? Nah, ini nih, garis yang diwakili oleh warna kuning ya. X sama dengan 3. Nah, kita tentukan daerahnya yang akan kita cari luasnya yang mana. Nah, karena dia dibatasi oleh Y sama dengan X plus 1, berarti kan dari sini nih. Berarti yang ke bawah ya. Nah, terus X sama dengan 0. Nah, ini kan X sama dengan 0 sini nih, ke atas. Nah, berarti ini ke samping, ke kanan ya. Nah, terus X sama dengan 3. Nah, berarti ini X sama dengan sini 3 di sini. Berarti ini ke bawah. Serta sumbu X. Nah, sumbu X di sini kan ya. Iya. Maka luas daerah yang kita cari adalah yang ini nih, yang diarsir berwarna hijau ya. Hijau atau agak kekuningan nih. Kalau dilihat dari bawah agak warna hijau soalnya. Kalau dari sini atas kuning ya, yang berwarna kuning ini ya, atau hijau kekuning-kuningan lah. Nah, bagaimana caranya? Tadi kita menggunakan rumus in
integral ya. Di sini batas atas dan batas bawahnya yang mana? Ya, batas atasnya itu adalah 3 dan batas bawahnya adalah 0. Oke? Ya, jadi kita langsung cari. Nah, di sini kan L sama dengan, nah ini L itu lambang luasnya ya, berarti luas daerahnya sama dengan integral dari fungsinya yang mana, yaitu yang x plus 1 ya. Fx itu bisa ditulis dengan y di sini ya, di sini boleh y boleh fx, berarti di sini yang kita tulis adalah x plus 1 nya. Jadi integral dari fungsi x plus 1 dx dengan batas atas 3 dan batas bawah 0 ya. Nah, angka pertama ini kita integralkan terlebih dahulu x plus 1 nya, nah, didapat 1/2 x pangkat 2. Nah, ya, sudah bisa kan mengintegralkan secara langsung? Oke. Nah, integral dari 1 itu adalah x. Ya, seperti itu ya. Dengan batas atas 3 dan batas bawah 0. Nah, ini kita masukkan nilai dari batas atas ke variabel x. Jadi kita ganti ini variabel x-nya dengan angka 3. Begitu pula dengan yang batas bawahnya ya. Sama. Jadi didapatkan sama dengan 1/2 3 pangkat 2. Nah, yang pertama batas atas dulu ya. X-nya kita ganti dengan angka 3. Jadi 3 pangkat 2 ditambah 3. Nah, yang tadinya x jadi 3. Dikurangi dengan batas bawah ya. Kita ganti x-nya dengan batas yang bawah yaitu 0. 1/2 dikalikan 0 pangkat 2 ditambah 0 ya. Kurung tutup. Nah, didapatkan hasilnya itu 9/2. Nah, ini dapat 9 dari mana? Ya ini. Pertama kita pangkatkan terlebih dahulu. 3 pangkat 2 adalah 9. Dikalikan dengan 1. Itu jadi 9/2 ya. Nah, 3 tulis lagi dikurangi 0. Nah, ini 0 dari mana? 0 itu adalah hasil dari perkalian setengah dikalikan 0 pangkat 2 ditambah 0. Nah, di sini kita lihat. Karena di sini dikalikan dengan 0 ya. 0 pangkat 2 kan 0 dikalikan dengan 0 dikalikan dengan setengah. Berarti hasilnya kan 0 ya. 0 ditambah 0 ya 0. Ya. Oleh karena itu, jika batas atas maupun batas bawah itu nilai 0, pasti hasil akhirnya juga 0 ya. Nih lihat. Udah pasti itu. Oke? Nah, jadi karena di sini pengurangannya 0, jadi tidak berpengaruh apapun ya. Langsung saja kita dapatkan 9/2 plus 6/2. Nah, ini 6/2 itu dari mana? Ya, angka 3 ini kita ubah bentuknya menjadi bilangan pecahan. Caranya gimana? Ya, kemarin sudah dijelaskan. Ya. Pertama kita lihat bilangan penyebut yang ada di daerah atau di lawannya ya. Nah, ini kan kita mau jumlahkan. Dengan sini ada per penyebutnya itu adalah 2. Berarti di sini harus per 2 juga kan? Nah, berarti langkah selanjutnya kita kalikan 3 dengan 2 yaitu 6. Jadi didapatkan 6/2. Seperti itu ya, atau langsung aja kalikan aja. Lebih gampang. 3 dikalikan 2 kan 6. Berarti 6/2 kan harus sama penyebutnya. Seperti itu ya. Nah, maka didapatkan 9/2 ditambah 6/2. Maka hasilnya adalah 15/2. Ingat, untuk penjumlahan bilangan pecahan yang dijumlahkan hanya pembilangnya saja atau yang ada di atas saja, angka yang ada di atas garis per ya. Nah, jadi 9 tambah 6 itu 15, 2 tulis lagi 2, tidak usah dijumlahkan ya. Maka disederhanakan atau kita ubah bentuknya menjadi bilangan pecahan campuran adalah 7 1/2. Oke ya, bisa kan mengubah menjadi bentuk bilangan pecahan campuran? Ya, sebelumnya sudah dijelaskan oleh saya ya, tinggal kalian lihat lagi video yang sebelumnya. Nah, jadi luas daerahnya adalah 7 1/2 satuan luas atau 7,5 ya, satuan luas. Karena kita tidak tahu di sini menggunakan cm kah, meter kah,
ya, karena tidak jelas maka kita ganti dengan satuan luas. Paham ya? Alright. Nah, yang kedua, tadi kita menentukan luas daerah di atas sumbu X. Nah, ini selanjutnya yang ada di bawah sumbu X. Ya. Nah, ini bentuk dari kurva atau luas daerahnya. Ya. Nah, jadi di sini kurva Y sama dengan fx merupakan fungsi kontinu dan tak positif. Tapi dia bernilai negatif, makanya adanya di bawah ya. Kalau tadi kan bernilai positif ada di atas sumbu X. Kalau bernilai negatif dia ada di bawah sumbu X. Nah, dalam integral tertutup A kurang dari atau sama dengan X kurang dari atau sama dengan B. Nah, ini daerah yang dibatasi oleh kurva Y sama dengan fx sumbu X garis X sama dengan A dan garis X sama dengan B pada gambar adalah S. Nah, di sini S ya. Ya, atau ini yang daerah yang dibatasi ini yang diarsir ya, yang berwarna apa ini? Ungu ya. Iya ya. Maka rumusnya itu hampir sama dengan yang ada di atas sumbu X, hanya saja karena dia ada di bawah jadi kita tambahkan dengan negatif. Nah ya, jadi L sama dengan negatif integral fx dx dengan batas atas B dan batas bawah A. Atau ini bisa kita ubah menjadi bentuk positif dengan syarat batas atas dan batas bawahnya itu ditukar posisinya. Yang tadinya batas atasnya B dan batas bawahnya A. Nah, ini di sini ditukar batas atasnya A dan batas bawahnya B, tapi tidak lagi menggunakan negatif di luar integralnya ya, atau sebelum integralnya. Paham ya? Jadi ada dua rumus, boleh menggunakan negatif atau tidak ya, tapi syaratnya lihat, perhatikan perbedaannya, yaitu ada di batas atas dan batas bawahnya ya. Ya, nanti kita contoh menggunakan yang negatif saja ya, takutnya kalau menggunakan yang ini kalian tidak bisa membedakan dengan rumus yang ada di luas daerah yang ada di atas sumbu X ya. Oke. Nah, langsung kita ke contoh soal. Tentukan luas daerah yang dibatasi oleh kurva Y sama dengan X plus 2. Kok X plus 2? Mohon maaf ya. Kurva Y sama dengan X pangkat 2 dikurangi 6X ditambah 5 dan sumbu X. Nah, ini batasnya hanya ada 2 ya, yaitu oleh kurva dan sumbu X. Maka, nah, di sini karena dia kurvanya berbentuk apa ini? Grafiknya berbentuk kurva ya, fungsi grafiknya berbentuk kurva karena di sini ada persamaan kuadrat ya. Ya. Nah, ini kita misalkan terlebih dahulu ya untuk menentukan titik potong. Nah, titik potong dari kurva Y sama dengan X pangkat 2 min 6X tambah 5, nah itu dengan sumbu X, maka diperoleh Y-nya itu harus sama dengan 0. Jadi bisa kita tulis X kuadrat dikurang 6X ditambah 5 itu sama dengan 0 ya. Jadi nilai Y-nya ini kita misalkan sama dengan 0. Karena kita akan menentukan titik potong kurva tersebut. Nah, dari sini kita tentukan apa ini namanya pemfaktorannya. Pemfaktoran dari X kuadrat dikurang 6X ditambah 5 ya. Yaitu didapatkan X min 1 dikalikan X min 5 ya. Ya, ini sebelum-sebelumnya kita sudah membahas tentang pemfaktoran. Jika kalian masih belum paham ya, silakan dibuka lagi materi-materi yang ada di kelas 11 tentang persamaan kuadrat ya. Ya, kan disitu nanti ada cara-cara memfaktorkan persamaan
kuadrat ya. Nah, ini di sini pemfaktoran dari x kuadrat min 6x tambah 5 sama dengan 0 itu adalah x min 1 dikalikan x min 5 sama dengan 0. Maka didapatkan nilai x yang pertama itu adalah x dikurang 1 sama dengan 0, jadi nilai x nya sama dengan 1. Dan yang kedua x dikurang 5 sama dengan 0, maka nilai x yang kedua adalah 5. Seperti itu ya. Nah, untuk selanjutnya kita buat, oh ya, ini di sini, jadi ini merupakan titik potong kurva dengan sumbu x, yaitu x yang pertama 1. Nah, tadi kan dimisalkan y-nya 0, maka jadi 1,0, dan yang kedua 5,0. Nah, selanjutnya kita gambarkan grafik kurvanya ya, grafik fungsinya. Nah, ini diperoleh grafik fungsinya ini seperti ini. Jadi di sini yang pertama dia titik potongnya ada di x sama dengan 1 dan x sama dengan 5 ya. Nah, ini untuk mendapatkan kurva yang melengkung ini ya, caranya ya itu kalian pelajari lagi cara menggambar grafik fungsi kuadrat ya. Ya, ada di kelas 11 materi persamaan kuadrat dan fungsi kuadrat. Oke, lihat-lihat lagi ya, semoga bukunya masih ada. Nah, ini jadi didapat grafiknya itu berbentuk melengkung dan terbukanya yang terbuka ke atas ya. Ya, melengkung nih ke bawah, melengkung, dan dia terbuka ke atas. Nah, karena di sini luas daerah ya itu dibatasi oleh kurva ini ya, yang berwarna coklat ini, dan sumbu x, berarti sumbu x-nya ada di sini. Maka luas daerahnya yaitu yang ada di arsir berwarna abu-abu ini ya. Nah, ini segini saja, tidak sampai atas, tidak, tapi di sini saja. Nah, kemudian kita tentukan batas atas dan batas bawahnya berapa. Nah, batas atasnya itu 5, batas bawahnya adalah 1 di sini ya. Seperti itu ya. Nah, jadi pada gambar terlihat bahwa pada interval 1 kurang dari atau sama dengan x kurang dari atau sama dengan 5. Nah, yang ini nih intervalnya ini 1 sampai 5 maksudnya ya. Nilai y sama dengan x pangkat 2 dikurang 6x plus 5 itu nilainya itu kurang dari atau sama dengan 0, atau yang dimaksud adalah daerah, luas daerah yang dibatasi oleh kurva y sama dengan x pangkat 2 dikurang 6x ditambah 5, dan sumbu x itu ada di bawah sumbu x. Nah, jadi ini luas daerahnya ada di bawah sumbu x. Nah, atau dia bernilai negatif, seperti itu ya. Nah, maka rumusnya adalah L sama dengan negatif. Nah, negatif dari integral fx-nya yang mana, yaitu yang x kuadrat min 6x plus 5 dx dengan batas atas 5 dan batas bawah 1. Nah, ini sama dengan negatif. Nah, ini hasil integral dari x pangkat 2 adalah 1/3 x pangkat 3. Hasil integral dari min 6x adalah min 3x pangkat 2, dan hasil integral dari plus 5 adalah plus 5x. Nah, dengan batas atas 5 dan batas bawah 1. Nah, ini yang 5 kita masukkan terlebih dahulu menggantikan variabel x. Jadi didapat min dalam kurung 1/3, x-nya yang tadi pangkat 3 diganti dengan 5 ya. Jadi 5 pangkat 3 dikurang 3 dikalikan 5 pangkat 2 ditambah 5 dikalikan 5 kurung tutup, dikurangi dengan batas yang bawah ya. Jadi 1/3 dikalikan 1 pangkat 3 dikurangi 3 dikalikan 1 pangkat 2 ditambah 5 dikalikan dengan 1 kurung tutup. Nah, di sini masih menggunakan minus ya. Min 5 pangkat 3 itu 125 dikalikan 1, jadi 125/3. 5 pangkat 2 itu 25. 25 dikalikan 3 yaitu adalah
75. Jadi dikurangi 75 ditambah 5 kali 5 adalah 25. Dikurangi dari sini 1 pangkat 3 itu adalah tetap 1 dikalikan dengan 1 ya, 1 ya. Jadi 1/3 dikurangi 3 kali 1 pangkat 2. 1 pangkat 2 tetap 1 dikali 3 jadi 3 ya, dikurangi 3 ditambah 5 kali 1 5. Nah, dikurangi jadi 100. Ini kita gabung ya, yang di atas ini jadi kita gabung, yang tadinya dipisahkan oleh tanda negatif jadi kita gabung. Tanda kurungnya ini kita hilangkan ya, atau yang tanda kurung sikunya ya, boleh lah yang mana saja, sama aja ya. Jadi di sini 125/3 ya, 125/3 dikurangi 75 dari sini nih, ditambah 25 dari sini, min 1/3 itu yang tadinya positif nih ya. Sebelum kurungnya dihilangkan tadi dia hasilnya nilainya dia positif karena dikalikan dengan negatif yang ada di luar sini nih ya, maka jadinya min 1/3. Nah, yang tadinya 3-nya itu bernilai negatif juga karena dikalikan dengan min, jadi positif 3. Begitu juga dengan 5, tadinya positif dikalikan dengan min jadi negatif, jadi didapat dikurang 1/3 ditambah 3 dikurang 5 ya, maka hasilnya adalah negatif dalam kurung 125/3 dikurang 1/3 dikurang 52 ya. 125/3 ini dari sini ya, ditulis ulang lagi, min 1/3 juga sama. Nah, untuk yang min 52 ini hasil dari min 75 ditambah 25 ditambah 3 dikurang 5 ya. Ini kan min 75 ditambah 25 itu adalah min 50 ya. Nah, terus ini plus 3 dikurang 5 adalah min 2. Nah, ini kita jumlahkan ini nih, bukan dijumlahkan ya, ini diselesaikan. Min 50 dikurang 2, ngutang 50, ngutang lagi 2, jadi hasilnya ini adalah min 52 dari situ ya. Nah, maka selanjutnya sama dengan negatif 124/3 dikurang 52 ya. Nah, ini 52 kita ubah menjadi bentuk pecahan ya. Ini kita langsung kita kalikan dengan angka 3 yang ada di penyebut lawannya ya. Nah, maka hasilnya adalah sama dengan negatif dalam kurung 124/3 dikurang 156/3. Nih, 156/3 ini didapat, ini kita kalikan dengan 3 ya, dengan sini nih. Kalau di sini 2 berarti kalikan 2, di sini 5 kalikan 5 ya, tergantung dari penyebutnya. 52 dikalikan 3 itu dapat 156 ya. Nah, langsung ditambahkan per 3 karena kita akan menyamakan penyebutnya kan, biar sama. Oke. Nah, jadi hasil dari negatif dalam kurung 124/3 dikurang 156/3 yaitu sama dengan negatif dalam kurung negatif 32/3. 32 ini didapat dari hasil pengurangan antara 124 dikurangi 156 ya. Untuk 3-nya tidak perlu dikurangi, langsung saja ditulis ulang ya, satu saja 3. Nah, maka dari hasil ini kita kalikan negatif yang ada di luar kurung dengan yang ada di dalam kurung ini nih ya. Jadi min kalikan min itu hasilnya positif, maka bisa ditulis sama dengan 32/3. Nah, jadi luas daerahnya adalah 32/3 satuan luas. Paham ya? Ya. Nah, sekarang luas daerah yang berada di atas dan di bawah sumbu X. Nah, ini gabungan ya. Gabungan dari luas daerah yang ada di atas dan di bawah sumbu X. Nah, ini. Jadi gambar di samping ini nih merupakan daerah yang dibatasi oleh kurva Y sama dengan Fx. Nah, berarti ini kurvanya dari sini nih. Mulainya dia membentuk sebuah gunung, terus turun ya. Turun membuat bentuk lembah ya. Terus naik lagi. Nah, jadi di sini terdapat 2 buah daerah ya.
dimana yang dibatasi oleh pertama ini kurva Y sama dengan fx, yang kedua sumbu x. Nah, sumbu x dari sini ya, dari titik sini sampai ke kanan ya, dan memotong sumbu x. Nah, ini memotongnya di sini nih, di titik C ya. Nah, misalkan fx adalah fungsi kontinu pada selang atau pada interval ya, selang itu bisa disebut interval juga, a kurang dari atau sama dengan x kurang dari atau sama dengan b ya. Nah, ini jadi ini fungsi fx ini dia kontinu, nah pada interval dari a sampai ke b ya, dan fx memotong sumbu x di titik x sama dengan c. Nah, ini titik potongnya, ini titik potong x sama dengan c nilainya ya, dengan fx lebih dari 0. Nah, maka ini fungsinya ini ya lebih dari 0 atau positif untuk selang a kurang dari x kurang dari atau sama dengan c. Nah, berarti yang positif itu yang ini ya, dari a ke c. Lihat, karena dia ada di kurvanya ada di atas sumbu x. Nah, makanya fx ini positif, dan fx-nya negatif atau kurang dari atau sama dengan 0 untuk selang. Nah, ini dari c kurang dari atau sama dengan x kurang dari sama dengan b. Nah, kurvanya ada di bagian bawah dari sumbu x ya. Nah, maka untuk menentukan luas daerah yang berada di atas dan di bawah sumbu x, nah, kita bisa menggunakan rumus ini ya. L total itu luas daerah total ya, sama dengan luas daerah yang pertama yang di sini itu disimbolkan dengan T1 dan dikurangi luas daerah 2 ya. Nah, ini yang di sini di simbolkan dengan T2. Maka rumusnya, nah, integral fx dx dengan batas atas C dan batas bawah A dikurangi integral fx dx dengan batas B, batas atasnya B dan batas bawahnya C ya. Nah, jadi ini yang pertama nih, luas yang pertama, ini luas yang kedua. Ini interval yang pertama, ini batas atasnya C, batas bawahnya A. Ini batas atas yang kedua ya, untuk luas 2. Ini batas atas B, ini batas bawah C. Seperti itu ya. Ini kenapa dikurangi? Karena kan yang ini positif, ini negatif kan ya tadi. Iya, jadi dikurangi. Ini contohnya ya. Tentukan luas daerah yang dibatasi oleh kurva Y sama dengan X pangkat 2 plus 2X dikurang 3 sumbu sumbu Y ya, dibatasi oleh sumbu Y, dibatasi juga oleh sumbu X, dan garis X sama dengan 2. Nah, maka kita buat sketsa daerahnya terlebih dahulu untuk mempermudah dalam pengerjaan. Nah, sebelum itu kita ditentukan titik potong ya. Nah, di sini ya, untuk yang kuadrat ini selalu kita cari titik potongnya ya terhadap sumbu X. Nah, di sini jika kita menentukan titik potong terhadap sumbu X, maka nilai Y-nya itu sama dengan 0 ya. Jadi X kuadrat plus 2X sama dengan X kuadrat plus 2X dikurang 3 sama dengan 0 ya. Ini kita cari pemfaktorannya, didapatkan X plus 3 dikalikan X min 1 ya, sama dengan 0. Jadi nilai X yang pertama adalah negatif 3 dan X yang kedua adalah 1 ya. Ya. Ini dapat dari mana? Ya dari sini. Ini kan X plus 3 sama dengan 0. Ya, plus 3-nya pindah ke sebelah kanan, jadi X sama dengan min 3. Begitu juga yang ini ya. Nah, setelah kita tentukan titik potong, kita buat sketsa daerah mana ya, menentukan mana yang daerah atasnya dan daerah yang ada di bawah sumbu X. Ya. Nah, ini setelah kita cari
kurvanya, kita tentukan kurvanya ya. Nah, kurva yang terbentuk adalah kurva yang melengkung. Pertama dia melengkung ke bawah ya, dari titik apa ini, 3 ya, min 3 ya. Ya, di sini nih, X-nya sama dengan min 3. Berarti dari titik X min 3, dia lanjut turun ke bawah. Ya, terus sampai di titik Y sama dengan min 3 ya. Ini ada sedikit, mohon maaf ya, ada sedikit kesalahan dalam menentukan garis atau kurvanya. Jadi kan di sini X yang pertama itu min 3, berarti ini titik awalnya ya. Kita tentukan, misal dia kita buat grafik dimulai dari titik X sama dengan min 3. Setelah itu dia kan tadi kalau misalkan kita tentukan X-nya 0 ya, misal X-nya 0 nih, berarti ini 0, ini 0, nilai Y-nya itu sama dengan min 3, berarti dia ke arah negatif 3 dengan X sama dengan 0 ya, berarti agak kesini harusnya ya, maaf ya, kurang bagus ya. Jadi di sini mohon maaf ya kalau kurang bagus. Jadi ini harusnya agak kesini terus ke bawah sampai di titik sini. Nah ini ya, nanti dia baru ke arah atas, ke arah X sama dengan 1, Y nya kan 0, sama dengan 1, berarti ke sini ya, sampai nanti garis X sama dengan 2, tapi adanya di atas ya, itu cuma batasnya saja, berarti dia melengkung dari sini ke sini, nah terus ke sini sampai, nah gini ya, kurang lebih seperti inilah. Ini jadi masih termasuk daerah yang dicari, yang luas daerahnya ya, yang seperti ini kurang lebih ya. Oke, jelas ya. Nah, jadi di sini luas daerah atasnya itu dia berada antara interval 1 sampai 2 ya. Sedangkan luas daerah yang bawah berada di interval 0 sampai ke 1 ya. Seperti itu ya. Paham ya? Nah, ini kenapa yang ini saja kok daerahnya cuma sebelah sini doang, sedangkan sebelah sininya enggak. Nah, lihat lagi batasnya. Batasnya itu sumbu Y dan sumbu X. Sumbu Y kan di sini. Sumbu Y. Nah, ini nih, yang biru ini ya, biru tegak. Sumbu X-nya yang di atas nih, yang horizontal atau mendatar ya. Makanya ini nggak dipakai daerahnya seperti itu ya. Ini tidak termasuk daerah yang dicari. Ya. Nah, ini kenapa ini saja tidak sampai bawah? Begitu juga sama. Ini kan sumbu X-nya nih, batasnya nih. Ya, dan garis X sama dengan 2. Nah, X sama dengan 2 kan di sini nih. Kita tarik garis lurus ke atas. Nah, maka sampai sini saja. Ya, tidak melebihi dari batas X sama dengan 2. Seperti itu ya. Paham ya? Nah, selanjutnya kita tentukan luas yang pertamanya dulu ya. Ini L1. Ini kita beri simbol luas 1, ini luas 2 ya. Nah, luas 1 ini kan batas atasnya tadi 2 dan batas bawahnya 1. Jadi integral dari X kuadrat plus 2X dikurang 3DX dengan batas atas 2 dan batas bawah 1 ya. Nah, ini kita cari integralnya terlebih dahulu, yaitu didapat 1/3X pangkat 3 ditambah X pangkat 2 dikurang 3X dengan batas atas 2 dan batas bawah 1 ya. Kita masukkan batas atas dan batas bawahnya, maka didapatkan 1/3 dikalikan 2 pangkat 3 ditambah 2 pangkat 2 dikurang 3
kali 2 ya. Ini untuk batas atas. Nah, dikurang, sekarang batas bawahnya yang kita masukkan. 1/3 dikalikan 1 pangkat 3 ditambah 1 pangkat 2 dikurang 3 kali 1. Maka hasilnya 2 pangkat 3 ini hasilnya 8 ya. 8 dikalikan 1, 8. Jadi 8/3. 2 pangkat 2, 4. Jadi tambah 4. 3 kali 2, 6. Jadi dikurang 6. Dikurang, ini kurangnya dari mana? Dari sini ya. Ya, 1 pangkat 3 itu 1 dikalikan 1/3. Jadi 1/3. 1 pangkat 2 yaitu 1 juga ya. Ditambah 1. 3 dikalikan 1 ya. Tetap 3. Jadi ini dikurang 3. Ya, ini sama dengan 8/3. Nah, ini kita kurungnya kita buka semuanya ya. Jadi yang pengurangan ini kita kalikan ke dalam kurung yang kedua ini ya, yang paling belakang nih. Jadi dapat yang pertama ini kurang pertama tinggal dibuka saja, tidak ada yang dirubah ya. Tulis ulang lagi, yaitu 8/3 ditambah 4 dikurang 6. Nah, yang di sini kita kalikan dengan kurung yang kedua dikalikan dengan negatif. Jadi min 1/3 min 1 plus 3 ya, karena dikalikan dengan negatif. Nah, ini sama dengan berapa? Nih, 7/3. Nah, coba kita tentukan ya. Kita lihat, ini 7/3 didapat dari mana? Lihat, yang pecahan bisa dikurangi atau dijumlahkan, ini cuma tinggal 8/3 dikurangi 1/3. Penyebutnya sudah sama, tinggal dikurangi yang 8 dan 1 ya. Jadi 8 dikurangi 1. Kenapa dikurangi? Ini di depan 1/3 ini tanda pengurangan ya, jadi dikurangi. Jadi hasilnya 7/3. Nah, selanjutnya yang ini 4 plus 4 nih, plus 4 dikurang 6. Berarti kan di sini min 2 ya. Ini min 2. Terus ini min 1 ditambah 3. Berarti ini plus 2 ya. Berarti di sini didapatkan min 2 ditambah 2, yaitu hasilnya 0. Jadi habis ya di sini ya. Benar jawabannya 7/3. Nah, selanjutnya untuk luas daerah yang kedua ya. Ya, karena dia berada di bawah, maka dikurangi rumusnya ya, min. Min batas atasnya itu 1 dan 0. Batas bawahnya 0 ya. Jadi min integral x kuadrat plus 2x min 3 dx dengan batas atas 1 dan batas bawah 0 sama dengan, nah ini kita integralkan. Tadi kan sudah ya diintegralkan yang pertama nih, di luas pertama, karena sama ya, kita menggunakan kurva yang sama. Jadi didapatkan min 1/3 x pangkat 3 plus x pangkat 2 dikurang 3x dengan batas atas 1 dan batas bawah 0. Kita masukkan lagi batas atas dan batas bawahnya ya. Jadi min dalam kurung 1/3 dikalikan 1 pangkat 3 ditambah 1 pangkat 2 dikurang 3 dikali dengan 1. Nah, dikurangi yang batas bawahnya yang 0 ya. Kita ganti x-nya dengan 0, yaitu 1/3 dikalikan 0 pangkat 3 ditambah 0 pangkat 2 dikurangi 3 dikalikan dengan 0. Maka hasilnya adalah sebentar ya, ini agak sedikit error. Nah, sama dengan min 1 pangkat 3 itu kan 1 dikalikan dengan 1/3 tetap 1/3 ya. Ini sama seperti yang ini ya. Ditambah 1 dikurang 3 ya, dikurang 3. Nah, karena ini yang kedua itu adalah batas bawahnya 0, jadi pasti hasilnya akan 0 ya. Jadi ini semuanya pasti 0 ya, jadi dikurangi dengan 0 dari sini ya. Pengurangan 0 nya dari sini nih ya. Ini itu didapatkan dari sini ya, 0 itu. Oke. Nah, jadi didapatkan sama dengan min 1 plus 3 min 9. Nah, ini dapat dari mana nih? 1 plus 3 min 9. Nah, di sini kan pecahan, ini bukan nih plus 1 dan
Min 3 itu kan bukan bilangan pecahan ya. Ini kita ubah nih, plus 1 dan min 3-nya. Ya, tinggal dikalikan saja seperti tadi ya. 1 dikali dengan penyebut nih yang ada di sini, 3 jadi 3. Min 3 dikali dengan 3 jadi min 9. Jadi didapat 1 ditambah 3 dikurang 9 per 3 ya. Nah, jadi di sini dapat 1 ditambah 3 dikurang 9 itu adalah min 5 ya. Jadi sama dengan min dalam kurung min 5 per 3 dari sini ya. Min 5 per 3 nih dari sini. Nah, karena ini pengurangan dengan dikalikan negatif, maka hasilnya jadi positif 5 per 3. Jadi didapatkan luas daerah yang pertama 7 per 3, luas daerah yang kedua adalah 5 per 3. Maka luas totalnya adalah, nah, L sama dengan L1 ditambah L2. Nah, ya. Jadi ini sama dengan 7 per 3 ditambah 5 per 3. Ya, seperti itu ya. Ya, jadi hasilnya 12 per 3. Bingung ya? Tadi kan rumusnya itu yang awalnya adalah luas pertama dikurangi luas kedua ya. Nah, jadi gini, di sini kan rumus luas yang pertama itu kan positif nih, ya. Itu rumus luas yang kedua kan negatif. Nah, setelah dicari hasil dari luas yang kedua itu adalah hasilnya positif, maka jadi kenapa di sini ditambah? Ya, sebelumnya kan rumusnya L total itu adalah sama dengan integral batas atasnya B dan batas bawahnya A. Ya, ini ya. Tadi tuh rumusnya, coba dulu kita back dulu. Sesuai dengan rumus. Oh, C A ya, oke. Nah, di sini C sama A ya. Nah, ini C, A ini Fx, dx. Nah, tadi kan rumusnya gini ya, luas total ini ya, L total LT ya, dikurangi integral. Nah, kenapa di sini dikurangi tapi di sini jadi ditambah? Ini alasannya. Bukan, jadi jangan pusing ya. Di sini kan C, di sini B. Nah, ini kan pengurangan nih, negatif nih. Ya, Fx dx, ya kan? Oh, nggak muat. Nah, jadi kalau misalkan kita pakai rumus ini langsung ya. Nah, kita kan sudah mendapatkan hasil dari integral yang pertama ini yang positif nih, yaitu 7 per 3 kan. 7 per 3. Jadi intinya ini kita cari satu-satu dulu nih. L1, luas yang pertama, sama luas kedua. Nah, luas kedua kan udah negatif di sini ya. Nih, sudah dipakai negatifnya. Ya. Nah, ini udah dipakai negatifnya ya. Nih, negatifnya sudah dipakai. Jadi hasilnya setelah dinegatifkan ini adalah positif 5 per 3 nih hasilnya. Jadi di sini plus 5 per 3. Jadi sama aja. Hasilnya adalah 12 per 3. Nah, di sini dianggapnya yang hasil dari min integral fx dx dengan batas atas B dan batas bawah C itu adalah positif, maka di sini langsung pakai plus. Itu ya. Paham kan ya maksud saya? Oke, lanjut ya.
Nah, 12 dibagi 3 adalah 4. Berarti ini hasilnya 4. Maka luas dari 4. Nah, ya. Luas dari atau luas total dari daerah L1 dan L2 itu adalah 4 satuan. Seperti itu, oke? Paham ya? Oke. Nah, ini materi selanjutnya itu menentukan luas daerah yang dibatasi oleh dua kurva. Sebelumnya dibatasi satu kurva, nah sekarang yang dua kurvanya ya. Nah, ini luas daerah yang dibatasi oleh dua kurva. Nah, ini lihat ya. Jadi pada gambar di samping, nah, terdapat dua buah kurva, yaitu kurva pertama Y sama dengan Fx. Nih, yang atas nih Y sama dengan Fx. Dan yang kedua adalah Y sama dengan Gx. Ya. Nah, merupakan kurva-kurva yang kontinu dalam interval tertutup. Nah, dari selangnya itu adalah A kurang dari atau sama dengan X dan kurang dari itu sama dengan B ya. Dengan Fx lebih besar dari atau sama dengan Gx. Nah, jadi Fx-nya tuh dia nilainya lebih besar daripada Gx, maka di posisinya Fx ada di atas dan Gx-nya ada di bawah fungsinya ya. Nah, daerah yang dibatasi oleh kurva Y sama dengan Fx dan kurva Y sama dengan Gx, garis X sama dengan A, dan garis X sama dengan B. Nah, maka luas daerahnya yang ditunjukkan adalah seperti ini. Ya. Kenapa ini nggak ngikut nih yang garis ini nih? Karena di sini tidak ada batas sumbu X ini, nggak ada ya. Hanya batasnya itu kurva Y sama dengan Fx dan kurva Y sama dengan Gx. Nah, dengan batasnya yang pertama titik X-nya sama dengan A dan titik yang kedua X sama dengan B. Nah, berarti di sini nih yang dipakainya. Batasnya segini saja. Nah, seperti itu ya. Dan ini bukan merupakan persegi panjang ya, ini melengkung nih. Melengkung. Nah, ini juga melengkung. Oke? Seperti itu, oke? Ya, maka luas daerahnya bisa ditentukan dengan rumus L sama dengan integral Fx dikurang Gx. Nah, Fx-nya itu berarti yang fungsi yang pertama nih, yang atas, dikurangi dengan fungsi yang kedua itu yang bawah. Gx dx ya, dengan batas atas B dan batas bawah A. Seperti itu, oke rumusnya. Jadi yang ditulis kurva yang ada di atas lebih dahulu ya, baru dikurangi kurva yang ada di bawah. Seperti itu, oke? Langsung saja kita ke sebelum ke contoh soal ini nih. Ada hal-hal yang perlu diperhatikan dalam menentukan luas daerah antara dua kurva. Adalah sebagai berikut. Nah, ini yang perlu diperhatikan dalam menentukan luas daerah yang dibatasi oleh dua kurva. Yang pertama, untuk merumuskan dan menghitung luas daerah antara dua kurva perlu dilukiskan terlebih dahulu sketsanya ya. Nih, jadi kita harus menggambarkan terlebih dahulu grafik fungsi kedua kurva tersebut ya. Nah, dalam bidang kartesius. Terus yang kedua, batas-batas pengintegralan. X sama dengan A, jadi batas integral, batas atas dan batas bawahnya ini ya, X sama dengan A atau X sama dengan B perlu ditentukan terlebih dahulu. Nah, nilai X sama dengan A dan atau X sama dengan B dapat diperoleh dari absis titik potong kedua kurva. Nah, ini nih yang penting ya. Jadi nilai X atau batas atas dan batas bawahnya itu dapat diperoleh dari absis potong kedua kurva ya. Oke, seperti itu ya. Nah, langsung kita ke contoh soal. Nah, ini perhatikan ya. Di sini terdapat grafik fungsi ya. Ya, di dalam sebuah koordinat kartesius terdapat dua buah grafik fungsi kuadrat nih. Yang pertama fungsi
fx atau y sama dengan 8 dikurang x kuadrat, dan yang kedua y sama dengan 2x. Nah, yang pertama ini dia merupakan fungsi persamaan kuadrat, yang kedua adalah linear ya, persamaan linear atau garis lurus. Nah, langkah yang pertama yaitu kita tentukan titik potong antara garis y sama dengan 2x nih, yang ini, dan kurva y sama dengan 8x dikurang x pangkat 2. Kita cari titik potongnya ya. Nah, jadi kita misalkan ini kan sama-sama y ya. Jadi ini bisa ditulis y sama dengan y ya. Maksudnya fungsi pertama sama dengan fungsi yang kedua, atau y1 sama dengan y2. Nah, y pertama kan 2x. Nah, berarti ini 2x sama dengan y kedua 8 dikurang x pangkat 2. Nah, setelah itu kita pindahkan semuanya ini yang ada di sebelah ruas kanan sama dengan ke sebelah ruas kiri sama dengan. Jadi yang tadinya min x kuadrat jadi positif x kuadrat. Ya, ini 2x nya dapat dari sini. Karena dia tidak pindah posisinya, masih ada di ruas kiri sama dengan, jadi ngikutin dari awal. Nih awalnya kan positif, maka jadi plus ya. Kalau awalnya min jadi pengurangan ini, oke. Nah, jadi nih karena awalnya positif, jadi di sini tulisnya plus 2x. Nah, yang 8 tadinya positif nih ya, tidak ada pengurangan di sini, berubah menjadi ada pengurangan min 8 sama dengan 0. Kita cari pemfaktorannya, didapatkan x plus 4 dikalikan x min 2 sama dengan 0. Maka titik potongnya itu adalah x plus 4 sama dengan 0, x yang pertama sama dengan min 4, atau x min 2 sama dengan 0, x yang kedua sama dengan 2. Nah, jadi absis titik potongnya di x sama dengan min 4 dan x sama dengan 2. Absis itu merupakan x ya, sumbu x ya. Iya. Nah, pada gambar daerah yang diarsir terletak dalam interval nih. Intervalnya nih. Kan dari sini nih mulainya nih. Berarti dia ada di interval 0 kurang dari x kurang dari 2. Dari mana 2 didapatnya? Nah, 2 ini merupakan dari sini nih. Ini kan titik potong nih ya. Ini titik potong antara garis y sama dengan 2x dengan kurva y sama dengan 8x. Nah, titik potong di sini tuh di mana batasnya? Adanya di mana? Nah, ini kan kalau kita garis lurus tuh, nah, ada di sekitar sini ya. Nah, kita tadi sudah menentukan titik potong antara garis y sama dengan 2x dan kurva y sama dengan 8 min x kuadrat. Nah, yang pertama kan titik potongnya itu ada di x sama dengan min 4. Ya. Berarti kalau x sama dengan min 4 adanya di sekitar sini nih. Ya. Misal ya pokoknya ada di daerah sini nih. Ya, di daerah sini nih. Min ini kan negatif ya. Nah, sedangkan ini ada di daerah yang positif, yaitu x sama dengan 2. Berarti titik x sama dengan 2 ini merupakan titik potong yang ada di sini nih. Ini nih. Berarti ini titik potongnya berapa? X-nya itu adalah 2 ya. Nah, kalau y-nya tinggal dicari saja. Nah, tinggal nyari, masukin sini nih. Kan ini y sama dengan 2x, berarti kalau x-nya 2 tinggal dikalikan 2, berarti ini y-nya 4 ya. Didapat y-nya sama dengan 4. Tapi kan kita menentukan interval itu ada di sumbu x nih ya. Jadi sumbu x-nya itu ada di antara titik 0, nih titik ini 0 ya, dengan titik sini 2. Oke. Jadi didapatkan
interval 2 ini dari absis titik potongnya. Ya. Kenapa bukan yang min 4? Karena titik potongnya ini ada di sebelah kanan atau di daerah sumbu positif ya, bukan di daerah sumbu X negatif. Seperti itu ya. Nah, maka luas daerah yang diarsir adalah L sama dengan integral. Nah, yang pertama kurva yang ada di atas yang mana nih? Yang ada di atas itu adalah yang ini ya. Ini yang posisi di atas. Ini yang di atas, yaitu 8 min X pangkat 2. Jadi ditulisnya 8 min X pangkat 2 terlebih dahulu ya. Ini kurvanya ada di atas nih. Ini di atas. Nah, itu di bawah. Berarti ini kita tulis pertama kurvanya ya. Ya, dikurangi kurva atau garis yang kedua. Nah, garis yang kedua kan yang ini ya, yang di bawah. Ada di bawah. Maka dikurangin 2x. Ya. Ini pengurangan ini dari rumusnya. Lihat lagi rumusnya. Dengan batas atas 2 dan batas bawah 0 ya. Nah, maka sama dengan, nah ini kenapa pakai kurung? Karena ini kan kepunyaan fx. Ya, min 2x ini kepunyaan 2x ini kepunyaan gx. Ya, jadi ini harus dikurungi. Nah, begitu juga di sini. Kalau di sini ada penjumlahan, fungsinya itu berupa penjumlahan atau pengurangan, harus pakai kurung ya. Nah, jadi setelah dibuka kurungnya didapatkan 8 dikurang 2x dari sini ya. Kurang 2x nya ini dikurang x pangkat 2. Nah, ini cuma tinggal ditukar-tukar saja. Posisinya nggak apa-apa ya. Sama saja. Dengan batas 2, batas atasnya 2 dan batas bawahnya 0. Nah, maka setelah kita tentukan integralnya adalah dari integral dari 8 itu 8x, integral dari min 2x itu adalah min x pangkat 2, dan integral dari min x pangkat 2 adalah min 1/3 x pangkat 3 dengan batas atas 2 dan batas bawah 0 ya. Nah, sekarang kita masukkan batas-batasnya. Pertama batas atasnya itu adalah 2. Jadi 8 dikalikan 2 dikurang 2 pangkat 2 dikurang 1/3 dikalikan 2 pangkat 3 dikurang batas bawahnya itu 8 kali 0 dikurang 0 pangkat 2 dikurang 1/3 dikalikan 0 pangkat 3. Jadi hasilnya adalah 8 kali 2 itu 16, 2 pangkat 2 itu 4, jadi ini min 4, 2 pangkat 3 itu adalah 8, dikalikan 1 jadi 8/3 ya, jadi dikurangi 8/3. Dikurangi lagi 0, 0 nya dari mana didapatkannya? Dari hasil sini ya, semuanya ini 0, sudah pasti. Nah, maka hasil akhirnya adalah 28/3. Nah, ini kita ubah lagi nih ya, yang ini nih 16 dikurang 4 dikurang 8/3. 16 dikurang 4 nya ini kita ubah menjadi bentuk pecahan ya. Nah, maka nih kalau di sini ya hasilnya seperti ini, sama dengan 16 kan dikali 3 yaitu 18. Min 4 kali 3 yaitu min 12. Nah, ini dikurang 8, tulis lagi ya karena udah dalam bentuk pecahan per 3. Nah, jadi oh salah, ini 16 dikali 3 bukan 18 ya, tapi berapa? 48. Aduh, mohon maaf ya. Jadi 48 dikurangi 12 dikurangi 8 ya. Ini ngutangnya berapa nih? Ngutang 12, ngutang lagi 8, berarti ngutangnya double nih, jadi 20 nambah ya. Jadi ini 48 dikurangi 12 kan berapa? 36 ya. 36 dikurangi 8 yaitu 28 hasilnya per 3 ya. Jadi ini kita jadikan pecahan campuran, yaitu diubah jadi pecahan campuran, didapatkan 91/3.
caranya sudah Bapak ajarkan di video sebelumnya ya. Silakan kalian lihat lagi ya atau di pertemuan sebelumnya. Oke. Jadi luas daerah yang diarsirnya adalah 9/1/3 satuan luas. Seperti itu, oke? Mudah kan? Ya. Oh, sudah sampai di penghujung. Ini ya, materi di sini. Sekarang tugas kalian untuk melatih, mengasah kemampuan kalian setelah kalian pelajari materi ini. Silakan kalian kerjakan 3 buah soal ini ya dengan sungguh-sungguh ya. Semoga kalian bisa mengerjakan sampai mendapatkan hasilnya ya. Iya. Jika masih belum paham, tinggal putar ulang lagi video ini sampai kalian mengerti. Jika masih belum mengerti juga, boleh tanyakan ke guru pengajar kalian masing-masing. Oke? Ya. Mohon maaf apabila ada salah ucap, salah kata. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Semoga bermanfaat. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.